Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya kali ini di dimensi 3 ya. Kita sekarang berada di bagian kedua ya, jarak, titik, garis, dan bidang. Baik, perhatikan ilustrasinya ya. Ini ada orang yang sedang melihat laptop ya. Ini titik A ya, ini adalah mata si orang itu. Lalu B ini adalah layar laptop, dan C adalah keypadnya ya. Misalkan mata ini kita ibaratkan sebuah titik gitu, dan layar laptopnya ini kita ibaratkan sebuah bidang gitu. Lalu ini keypad juga kita ibaratkan sebuah titik gitu misalkan. Jadi A ke B lalu A ke C ini juga merupakan jarak antara objek. Titik ke titik ya, A ke C nya, lalu A ke B adalah titik ke bidang ya. Seperti ini yang akan kita bahas di materi kali ini. Baik, yang pertama adalah jarak antara dua titik ya. Kalau yang ini saya rasa kalian juga sudah mempelajari di tingkatan sebelumnya ya. Misalkan ada titik A di sini dan ada titik B ya. Jaraknya ya tinggal menarik garis lurus antara titik A dan titik B. Jadi ini garis ini disebut sebagai jaraknya. Lalu yang kedua adalah jarak titik terhadap garis ya. Ini ada garis G ya, memanjang lurus ya, dan ada titik A di sini ya. Nah, jarak antara titik A dan garis G adalah jarak lurus ya antara titik A dan titik G, itu dimana ketika dia diukur dari garis G dia akan tegak lurus seperti ini, atau ini sudutnya adalah 90 derajat ya, tegak lurus. Nah, A ke B ini adalah jarak titik A ke garis G. Yang ketiga adalah jarak titik terhadap bidang ya. Ini ada bidang alfa dan ada titik A ya, sama seperti garis ya. Jarak titik A ke B adalah jarak tegak lurus ya dengan bidang. Jadi kalau ditarik garis dari A ke bidang alfa, dia akan membentuk seperti ini ya. Nah, A ke B ini disebut sebagai jarak A ke bidang alfa. Lalu yang keempat adalah jarak antara dua garis sejajar. Garis G dan H adalah sejajar ya. Nah, jaraknya adalah A ke B ya, yang sudah kita tahu bahwa garis itu tegak lurus di A dengan garis G dan di B dengan garis H ya. A ke B ini adalah jarak garis G ke garis H. Yang kelima adalah jarak garis terhadap bidang ya. Ini ada garis G dan ada bidang alfa. Nah, jarak garis G ke bidang alfa di sini ditunjukkan oleh jarak antara A ke B. Di titik A ya, jarak A ke B itu adalah tegak lurus dengan garis G, dan di sini titik B dia juga tegak lurus dengan bidang alfa ya. Lagi-lagi kuncinya adalah harus tegak lurus. Dan ini yang terakhir adalah jarak antara dua bidang sejajar ya. Ada bidang alfa dan bidang beta ya. Jaraknya dilukiskan dengan titik A ke titik B ya, sama dengan sebelumnya. Titik A ke B ditarik garis tegak lurus ya. A nya juga tegak lurus, B nya juga tegak lurus. A ke B ini disebut sebagai jarak antara bidang alfa ke bidang beta. Baik, untuk lebih memahami materi ini ada contoh. Diketahui kubus A B C D E F G H dengan panjang rusuk 8 cm ya. Tentukan yang pertama adalah jarak titik A ke C. Lalu yang kedua adalah jarak titik H terhadap rusuk AB, dan yang ketiga adalah jarak titik A terhadap bidang BDE ya. Yang pertama ini adalah titik ke titik, yang kedua ini adalah titik ke garis, dan yang ketiga ini adalah titik ke bidang. Untuk titik ke titik ya, yang nomor satu jarak A ke C. Baik, ini adalah jarak A ke C ya. Kalau kita gambarkan akan seperti ini. Panjang A ke B ini adalah 8 cm, begitu juga dengan B ke C 8 cm. Nah, mencari AC ya, ini adalah jarak A ke C, bisa kita menggunakan rumus Pythagoras. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya adalah 8 akar 2 cm, atau ada rumus khusus untuk menghitung panjang AC yang kita ketahui bahwa
AC itu adalah diagonal bidang kubus, dimana rumusnya diagonal bidang ini adalah A akar 2. A adalah rusuk dari kubus tersebut, dimana rusuknya adalah 8 cm. Maka diagonal bidang dari kubus ini adalah 8 akar 2 cm ya. Itu adalah jarak titik A ke C. Sekarang yang kedua. Baik, yang kedua adalah jarak titik H ke garis AB ya. Ini gambarnya kita sudah tahu ya bahwa rusuknya ini adalah 8 cm, lalu ini adalah garis AB nya. Oke, sedangkan ini adalah titik H nya. Seperti pada teori sebelumnya bahwa jarak antara titik dan garis adalah garis lurus yang kita tarik dari titik menuju ke garis AB secara tegak lurus. Jika ini kita proyeksikan akan menjadi seperti ini. H ke A atau A ke H ini adalah jarak titik H ke garis AB yang kita ketahui bahwa ini sudutnya adalah 90 derajat. Jadi menghitung jarak titik H dan garis AB sama aja kita menghitung panjang garis AH. Nah, garis AH ini juga disebut sebagai diagonal bidang. Jadi panjang AH adalah 8 akar 2 cm. Yang ketiga adalah jarak titik A ke bidang BDE ya. Sebelumnya kita harus mencari dulu bidang BDE itu seperti apa. Ini adalah bentuk dari bidang BDE ya. Bidangnya berbentuk segitiga. Nah, yang kita cari adalah jarak titik A ke bidang BDE. Sesuai teori yang sudah kita pahami sebelumnya bahwa jarak titik A ke bidang BDE harus ditarik garis sehingga garis itu tegak lurus dengan bidang BDE. Kalau ini digambar dalam bentuk bidang 2 dimensi akan menjadi seperti ini. Menjadi seperti ini ya, dimana AE adalah rusuknya, sedangkan AP ini adalah setengah dari diagonal AC sisi ini, sedangkan PE itu adalah tinggi dari segitiga BDE. Segitiga ini kita gambar kembali menjadi seperti yang di sebelah kanan. Maka jarak A ke Q ini adalah jarak antara titik A ke bidang BDE. Baik, selanjutnya kita menghitung panjang AP. Kita ketahui bahwa AP adalah setengah dari diagonal AC, berarti panjang AP adalah 4 akar 2. Kita juga perlu mencari panjangnya EP dengan menggunakan Pythagoras. Nah, jadi panjangnya EP adalah 4 akar 6 cm. Nah, cara mencari AQ adalah kita bisa menggunakan trik luas segitiga. Nah, lihat segitiga APE, bentuk segitiga APE bisa digambar ulang menjadi seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama kita melihat segitiga dari sisi yang pertama adalah sisi yang ini. Nah, kita ketahui bahwa alas dari segitiga yang di atas ini adalah AP dan tingginya adalah AE. Terus selanjutnya kita sebut ini adalah segitiga pertama. Lalu segitiga di bentuk yang kedua dengan segitiga yang sama, tetapi bentuknya kita robohkan bahwa alasnya dia adalah PE sedangkan tingginya adalah AQ. Selanjutnya ini kita sebut sebagai segitiga kedua. Karena segitiga 1 dan segitiga 2 ini sama, maka bentuk segitiga kedua ini bisa kita jadikan sebuah persamaan. Luas segitiga pertama sama dengan luas segitiga kedua. Untuk yang segitiga pertama kita menggunakan rumus yang setengah kali alasnya AP kali tingginya AE. Sedangkan segitiga yang kedua kita menggunakan alas PE dan tingginya adalah AQ. Kita kerjakan seperti biasa. Ini bisa kita sederhanakan. Tinggal menyisakan 8 akar 2
sama dengan akar 6 aki. Jadi aki sama dengan 8 akar 2 dibagi akar 6. Jika ini kita rasionalkan akan menjadi seperti ini. Akar 12 nya bisa kita sederhanakan kembali menjadi seperti ini, dan ini bisa kita sederhanakan. Jadi hasil akhirnya adalah 8/3 akar 3 cm. Jadi jarak antara titik A ke bidang BDE adalah panjang aki, yaitu 8/3 akar 3 cm. Baik, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih, selamat belajar.